siswa 30 orang, tidak apa-apa. Ibu ucapkan terima kasih. Kalian semua sudah pakai prokes ya? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini. Untuk memulainya, kita awali dengan doa. Silakan Maryam dipimpin untuk membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan masih belajar memulai ya tentang aglonema. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah mengenal, ada yang belum tanaman aglonema ini ya. Nah, nanti diharapkan setelah kalian belajar tentang aglonema ini, kalian memahami, mengenali, dan ingin membudidayakannya, ada rasa ketertarikan ya. Jangka pendeknya tertarik untuk membuat rumah kalian menjadi sejuk, rindang, rimbun oleh tanaman hias ya. Jangka panjangnya di masa depan kalian bisa mengusahakan tanaman hias. Kenapa? Karena sekarang ini apalagi musim pandemi ya, pemasaran tanaman hias permintaannya itu cukup tinggi, yang mengakibatkan apa? Harga menjadi naik ya. Banyak pengusaha aglonema yang sukses ya. Nah, minggu kemarin ibu sudah memberikan kalian materi tentang anthurium. Nah, anthurium itu masih satu famili dengan aglonema ya, hampir mirip, bunganya hampir mirip gitu. Nah, makanya mungkin dari karakteristik nanti kalian tinggal memperdalam lagi seperti apa sih aglonema ini gitu ya. Nah, kita lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, KD-nya itu menganalisis lingkup karakteristik dan persyaratan tumbuh tanaman hias. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Tujuan pembelajaran, nah nanti setelah kalian menganalisis lingkup karakteristik dan syarat tumbuh tanaman hias, khususnya tanaman aglonema dari berbagai sumber media pembelajaran, diharapkan nanti kalian dapat melaksanakan identifikasi berbagai ciri karakter tanaman aglonema dan syarat tumbuh tanaman dengan tepat. Dan kalian, ibu akan menampilkan video ya. Nah, nanti ini jumlahnya sudah 16 orang pas ya. Berarti kita hadir semua. Jadi sekarang kita lihat link video ya. Ibu akan menampilkan video kepada kalian. Silakan kalian simak videonya baik-baik. Nanti ibu harapkan setelah kalian menyimak video ini, kalian akan mendapatkan suatu pertanyaan dari video yang ibu tampilkan. Paham? Paham ya? Macam-macam varietas tanaman aglonema ya. Ya, boleh. Nah, baik. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah kalian tulis semua ya. Sekarang kita buat rumusan masalahnya dari pertanyaan-pertanyaan tadi gitu ya. Nah, kira-kira apa ya rumusan masalahnya? Coba siapa yang mau? Ya, silakan Elsa. Apa menurut Elsa? Untuk rumusan masalah yang pertama, menurut saya bagaimana karakteristik morfologi serta cara membudidayakan tanaman aglonema tersebut. Oh iya. Bagaimanakah karakteristik, morfologi, dan syarat tumbuh tanaman aglonema? Bagus tidak kalau dijadikan rumusan masalah? Sesuai ya? Ya, sesuai dengan tadi indikator pencapaian kompetensinya yang akan kita capai hari ini ya, dengan tujuan pembelajarannya juga. Ya, kalau sudah setuju, kita buat rumusan masalah yang pertama itu bagaimanakah karakteristik, morfologi, dan syarat tumbuh tanaman aglonema ya. Nah, sekarang kita buat rumusan masalah yang kedua. Kira-kira apa? Coba, siapa yang mau?
Ya, silakan Maria. Menurut saya rumusan masalah kedua, bagaimana cara mengidentifikasi varietas tanaman aglonema agar bisa membedakan dengan varietas yang ada. Ya, menurut Maria, tadi hasil diskusi dengan temannya ya, bagaimanakah melaksanakan identifikasi varietas tanaman aglonema agar bisa membedakan antar varietas yang ada, gitu ya. Nah, setuju? Ya, berarti kita sudah menemukan dua rumusan masalah. Sudah dicatat ya? Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan pembelajaran berikutnya, yaitu nanti kalian akan ibu bagikan lembar kerja ya. Nah, tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Kita bagi masing-masing 4 orang. Ya, sudah sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, ini untuk kelompok 4 ya. Yang kita lihat, yang kita identifikasi itu ciri-ciri karakternya ya. Jadi kita bukan melihat ini varietas apa tidak, tapi ciri-ciri karakter dari tanaman aglonema ini. Batangnya seperti apa, bentuknya, warnanya ya, kemudian tingginya, daunnya bentuknya seperti apa, coraknya, warnanya, sama kelompok 2 juga, kelompok 3 sampai kelompok 4. Nah, silakan kalian masing-masing mengamati tanaman ini. LKPD-nya dibuka yang lengkap praktek. Kemudian kalian isi di hasil sesuai dengan tanaman yang ada di depan. Silakan Neng ke depan. Perwakilan 2 orang ke depan menganalisis ini. 2 orang lagi membaca lembar kerja yang berbentuk pertanyaan ya. Nah ini, jadi Neng nanti menulis jawaban, boleh mencari dari berbagai sumber ya, boleh dari internet, boleh dari bahan ajar. Nah ini bahan ajarnya dibagikan untuk mengisi lembar kerja yang pertama ya. Silakan. Yang 2 orang silakan ke depan untuk mengamati tanaman. Kalian tulis jawabannya di form yang itu, yang ada warna ya, yang ada kosong-kosongnya. Silakan, warna daunnya seperti apa, coraknya, bentuknya ya. Ya, mencari varietas boleh kalian menggunakan Google Lens ya. Silakan. Ini namanya varietas apa? Cari di internet. Kemudian kalian identifikasi ciri-cirinya. Batangnya seperti apa? Kemudian daunnya, bunganya, karena ini juga ada yang sudah berbunga ya. Nah ini bunganya nih. Lebihnya. Ya, berdiri nih. Ya, jawab pertanyaan ini ya, kemudian hasil ya, yang ini, yang hasil diskusi, yang hasil praktek. Saya Perhatikan ya. perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan sedikit tentang identifikasi dari kelompok kami. Untuk hasilnya adalah pada tanaman 1 kami mengidentifikasi serial rezeki, daunnya berwarna hijau cerah putih, daunnya agak lebar dengan tulang daun berwarna hijau juga. Ya, silakan kelompok 2 presentasi. Dari kelompok 2, yang pertama ada tanaman aglonema Chinese evergreen. Ciri-cirinya, batangnya panjang, membuku, segar dan cerah. Daunnya panjang dan lurus berwarna hijau cerah. Bunganya masih keadaan bentuk. Dan tanaman yang kedua ada tanaman rezeki. Sudah dicatat semua tadi? Ya. Nah sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab dari hasil presentasi tadi ya. Kira-kira siapa yang ingin bertanya? Perwakilan kelompok 1 masing-masing kelompok saja ya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan siapa yang mau bertanya berdiri. Cepat ya. Ya, silakan Ernawati ya. Ya, apa yang pertanyaannya? Mengapa tanaman aglonema dikatakan
Ya, mengapa tanaman aglonema dikategorikan sebagai tanaman hias pot? Siapa yang mau menjawab pertanyaan Erna? Ya, kelompok 2. Siapa namanya? Imel. Ya, silakan Imel. Karena menurut yang saya ketahui tanaman aglonema yang dinikmatinya adalah keseluruhan bagian tanaman, terutama pada bagian daunnya yang indah. Iya. Siapa lagi yang mau bertanya? Perwakilan kelompok 3 yang mulia, silakan. Saya ingin bertanya, Ya. faktor apa saja yang harus diperhatikan jika kita ingin menanam tanaman aglonema agar hasilnya bagus dan memuaskan? Oh iya, daerahnya Tanjung Sari, ya. Nah, ada lagi yang bertanya? Sudah cukup ya? Ya, sudah cukup. Nah, berarti sekarang kita membuat kesimpulan dari beberapa pertanyaan teman tadi, kemudian dari presentasi juga. Siapa yang sudah menyimpulkan? Coba. Ya, Rika ya? Ya, silakan Rika. Simpulkan dari hasil tanya jawab tadi dengan teman-temannya. Berdiri. Ya, dibacakan kesimpulannya. Morfologi tanaman aglonema terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan biji. Akar aglonema adalah akar serabut. Ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Tentang syarat tumbuhnya belum nih? Siapa? Mida ya? Ya, silakan Mida tambahkan. Untuk syarat tumbuh tanaman aglonema sendiri, aglonema termasuk tanaman yang mudah tumbuh Ya. dan tidak banyak persyaratan untuk hidupnya. Ya. Dan yang terpenting adalah faktor cahaya, suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara. Ya, aerasi dan drainase juga ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Oh iya, silakan. Septi ya, silakan tambahkan kesimpulannya. Spesies aglonema ada 2 jenis, yaitu aglonema spesies dan aglonema hasil persilangan. Nah, sebelum diakhiri, Ibu akan melakukan post-test. Nah, ini ada soalnya, silakan kalian kerjakan ya post-testnya. Bareng-bareng saja, silakan dikerjakan. Nah, post-test juga sudah, nanti dikumpulkan hasilnya ke Ibu, akan Ibu nilai. Ibu ucapkan terima kasih ya, tadi semua kelompok itu bekerja dengan disiplin dan tertib, tidak ada yang ribut. Nah, Ibu harapkan pembelajaran hari ini memotivasi kalian untuk lebih mendalami lagi tentang tanaman hias khususnya ya. Tidak hanya aglonema, tapi banyak jenis tanaman hias lain yang bisa kita kembangkan di masa depan. Itu kalian bisa berwirausaha di bidang tanaman hias. Banyak wirausaha yang sukses ya, sampai jadi jutawan bahkan miliarder dari tanaman hias gitu. Nah, boleh kalian nanti mencari berbagai sumber itu dari internet sekarang mudah ya. Tinggal kita ngetik, kita bisa mengenali berbagai macam tanaman hias dari berbagai sumber begitu ya. Nah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, materi minggu depan itu kita akan mempelajari tentang media tanam tanaman hias. Apa sih media tanam supaya tanaman aglonema yang kita tanam ini bisa tumbuh subur ya. Karena media tanaman hias aglonema ini tentunya berbeda dengan tanaman yang lain. Nah, itu akan kita pelajari minggu depan. Nah, setelah kita tutup, silakan KM-nya dipimpin lagi doa sebelum kita akhiri. Ya, dipimpin doa. Berdoa di dalam hati iman. Berdoa dicukupkan. Ya. Terima kasih. Ibu harapkan kalian pulang ke rumah dengan hati-hati ya. Yang bawa motor jangan ngebut. Ibu akhiri dan Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.